Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Saputra dengan NPM akhir 005 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun topik yang akan dibahas adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini saya tidak sendiri, dari kelompok 7 ada Pera Teja Ismaya, Yayu Febrianti, dan Nopal Rifki. Kepadanya kami persilakan. Hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alama, yang memiliki arti adalah pengetahuan, sedangkan dalam bahasa Inggris ilmu adalah sains. Sains sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu scieo atau science yang artinya pengetahuan. Dalam Oxford Dictionary, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. De Lianggi tahun 1987 mendefinisikan ilmu sebagai rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Apa sih ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasinya. Dalam kajian ilmiah, kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan baru hanya mengeluarkan hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis, atau hipotesis akan menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Baik, saya Sandy Saputra. Di sini saya akan menjelaskan pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam ensiklopedia dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Contoh pengetahuan adalah ketika seseorang mencicipi masakan yang baru. Ia mendapatkan pengetahuan berupa bentuk, rasa, dan aroma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan jalannya zaman. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatannya. Zaman ini berkisar antara 4 juta tahun yang lalu sampai 20.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan yang pertama, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan. Yang kedua, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Dan yang ketiga, kemampuan menulis, berhitung, dan menyusun kalender. Yang kedua ada zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bahasa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani tidak dapat menerima pengalaman yang didasari dari sikap menerima begitu saja, melainkan menemukan sikap yang menyelidiki sesuatu secara kritis. Yang ketiga ada zaman abad pertengahan. Pada ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan, semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah kilat teologi atau abdi agama. Yang keempat ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Manusia pada masa ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas, ilmu pengetahuan yang maju. Pada masa ini adalah bidang astronomi.
tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Kepler, dan Galileo Galilei. Yang kelima, ada zaman modern. Zaman modern ditandai berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern dianggap sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern adalah René Descartes. Penemuan dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis, yaitu X dan Y dalam bidang datar. Yang keenam, ada zaman kontemporer. Fisikawan abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi tak berubah statusnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Pada zaman kontemporer ini ditandai dengan komunikasi dan informasi, termasuk salah satu yang mengalami kemajuan pesat, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Baik, saya Perateja Ismaya dengan NPM 212171039 akan melanjutkan materi. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya IPTEK bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya? Pengelolaan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat, tujuan, dan demi kesejahteraan umat manusia. IPTEK bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga ini berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa-bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kelima nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, untuk submateri yang ketiga yaitu urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pada dasarnya kemajuan iptek itu tidak serta-merta bermuara pada hal yang membawa dampak positif, melainkan akan selalu dibayang-bayangi juga oleh pengaruh yang negatif. Terlebih lagi kaitannya dengan proses kemandirian dan upaya menghargai produk yang dihasilkan oleh dalam negeri. Selain itu, tidak menutup kemungkinan dengan adanya kemajuan tersebut akan mempengaruhi generasi muda dalam rasa semangat yang dimilikinya untuk dapat mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah tertanam sejak lama di masyarakat, di mana hal ini dapat terjadi akibat adanya arus globalisasi yang berjalan dengan sangat cepat, sehingga proses difusi budaya tidak dapat dihindari mengingat ciri khas budaya luar yang menekankan kebebasan. Nah, konsep dari Pancasila itu sendiri sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki beberapa jenis pemahaman, yaitu diantara yang pertama, dari semua ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia diharuskan memenuhi kriteria yang selaras dengan nilai-nilai yang tergandung di dalam Pancasila. Kemudian yang kedua itu ada semua ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus memuat nilai Pancasila yang mana menggambarkan suatu posisinya sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai Pancasila dalam hal ini memiliki peran sebagai rambu normatif dalam pengembangan iptek di Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami bahwa mampu mengandalkan iptek agar bagaimana caranya tetap tidak keluar dari cara berpikir serta cara bertindak dari bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir ada setiap terjadi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sudah sepatutnya harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang memang kita kenali bersama dengan suatu istilah yang ada, yaitu indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Nah, kemudian mengenai apa alasan dari diperlakukannya Pancasila itu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, didasari pada alasan yang pertama, yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Pengalian tambang batu bara, minyak bumi, tambang biji besi, emas, dan hasil tambang lainnya yang ada di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan tempat lainnya yang ada di Indonesia ini, yang cara pengerjaannya itu menggunakan teknologi yang canggih. Hal ini dapat dianggap sebagai suatu cara untuk mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan. Maka diperlukannya Pancasila ini sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang dapat menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan di Indonesia, yang juga dapat memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari hal tersebut terhadap kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua ada penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan cara bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Dalam hal ini berkaitan dengan hilangnya sikap sosial masyarakat Indonesia yang tergantikan dengan penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini.
Kemudian alasan yang ketiga ada nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah, mulai digantikan dengan gaya hidup yang sifatnya global. Hal ini terlihat dari budaya gotong royong digantikan dengan individualis, sikap gaya hidup yang bersahaja digantikan dengan gaya hidup yang cenderung bermewah-mewahan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat merubah sifat dan pola perilaku bermasyarakat dan bernegara. Maka diperlukannya Pancasila ini yang dianggap mampu menjadi pedoman dalam pembangunan Indonesia dan sebagai kontrol daripada besarnya dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selanjutnya berbicara mengenai dinamika dari Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu itu sendiri, bahwasanya Pancasila ini merupakan suatu hal yang menjadi landasan pengembangan ilmu yang memang belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara dari masa Orde Lama sampai era reformasi ini. Para penyelenggara negara ini umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dengan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Untuk dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini didasarkan pada 3 hal. Yang pertama itu kapitalisme, di mana kapitalisme ini yang mana sebagai penguasa atau menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia yang nantinya akan berdampak pada ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yang menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi yang Pancasila gitu pernah dirilis oleh Mubyarto pada sekitar tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menyangkal atau menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Kemudian yang kedua adalah globalisasi. Nah, globalisasi ini menyebabkan lemahnya daya saing bagi bangsa Indonesia terhadap negara-negara lainnya dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia itu lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Kemudian yang terakhir adalah konsumerisme. Nah, budaya konsumerisme ini membuat Indonesia itu menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju, katakanlah. Pemikiran yang cenderung pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil yang mewarnai sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi yang telah kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.